Lampung Timur, Trus Media TV. Bising mesin dan limbah pabrik es milik KUD Bina Mina Labuhan Maringgai disoal warga. Warga Dusun 9 Cirebon Baru Utara, RT 028 RW 015, Kelurahan Muara Gading Mas, Labuhan Maringgai, Lampung Timur, keluhkan aktivitas pabrik es milik KUD Bina Mina yang menimbulkan dampak negatif pada sekitarnya. Untuk keluhan di pabriknya itu kalau ya itu yang poin utama. Pabrik es yang berdiri sejak beberapa tahun lalu itu beroperasi 24 jam tanpa henti, menimbulkan suara bising mengganggu kenyamanan warga. Warga menuturkan bahwa rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari pabrik, dan suara mesin kompresor terdengar terus-menerus siang dan malam. Tidak pernah berhenti. Dapat kompensasi terutama gitu. Terus habis itu ya kebisingan itu minta tolong ya ditutup, dipagar keliling lah gitu. Dan juga kami tidak pernah diberi kompensasi, padahal kami yang paling terdampak. Pernah kami sampaikan keluhan ke pihak pabrik, tapi hanya janji-janji saja. Sudah bertahun-tahun, ujarnya kepada awak media, Senin 5 Mei 2025. Keluhan serupa juga disampaikan oleh seorang mantan pekerja pabrik yang mengaku diberhentikan sepihak. Pemecatannya tidak disertai surat resmi ataupun peringatan terlebih dahulu. Saya diberhentikan begitu saja, alasannya tidak maksimal bekerja. Tapi tidak pernah ada teguran atau surat peringatan sebelumnya. Setelah saya tanya ke staf, katanya itu perintah dari salah satu mitra KUD, jelasnya. Adalah komunikasi antar pihak KUD ini, KUD itu pengurus maksudnya yang di situ, yang bersangkutan dengan ownernya yang itu ini, yang kontraknya lah gitu. Nah ownernya ini nelpon bilangnya, udah awalnya kan emang ada satu yang emang mau resign gitu, emang dia itu udah feeling lah ibaratnya gitu, emang udah nggak kuat di situ, keluhannya emang udah nggak kuat gitu dengan bentrokan-bentrokan yang ada di situ, entah istilahnya ada permasalahan pribadi lah ibaratnya gitu, tapi diikut campurkan dengan di kerjaan gitu. Nah terus ownernya ini nelpon bilangnya udah katanya si operator satu udah keluarin aja sekalian aja tuh, katanya si OB-nya juga katanya bilangnya kayak gitu. Nah kaget kan, nah, sebagai maksudnya apa ini sebagai OB di sana ya? Iya sebagai OB bersih-bersih. Kaget kan saya maksudnya sebagai OB-nya ada masalah apa gitu kan, saya merasa kayak bikin salah enggak, apa-apa enggak, kok bisa langsung dikeluarkan gitu maksudnya itu. Terus saya menanyakan ke pihak pengurusnya nih tadi karena emang dia yang bertanggung jawab di situ. Saya nanya, Pak mohon maaf saya mau nanya apa salah saya gitu, atau Pak istilahnya tentang kurang bersih apa gimana, tanggapannya dia bilangnya kurang maksimal. Terus saya jawab, semaksimal apa sih saya harus kerja, kata saya gitu, mau kayak gimana lagi itu saya kerjanya gitu. Warga juga menyoroti persoalan limbah pabrik yang dinilai mencemari lingkungan. Saat mesin pabrik mengalami kerusakan, gas atau zat kimia seperti amonia kerap dilepaskan dan mencemari saluran irigasi yang dangkal. Dampaknya, air meluap ke tambak warga saat hujan dan menyebabkan ikan dan udang mati, sehingga warga mengalami gagal panen. Ujar petani tambak. Ini punya pabrik, Pak. Jadi selang ini dia kalau penuh pakai selang ini uangnya berarti. Ya, man. Sebagai informasi Bapak ini petani tambak ya Pak ya? Iya, saya petani tambak. Ada dampaknya Pak sama tambak kita Pak? Ada. Seperti apa sih Pak? Bisa ceritakan? Ya, kalau mesin mati atau rusak, dan itu buang limbah ke siring lah. Kalau banjir, air meluap masuk tambak ya mati. Mati semua ikan-ikan. Sudah berapa kali terjadi sama Bapak gitu? Pernah kemarin terjadi ikan-ikan tadi. Malah saya dimarahin teman-teman saya, kenapa sih kamu ikan-ikan ini mati semua? Ya saya nggak tahu. Nah, saya waktu ada waktu terus saya nggak tahu memang. Pernah itu kejadian terjadi kita. Jadi kita juga rugi Pak ya kalau gitu ya? Ya rugi Pak. Yang rugi itu. Tapi yang lebih parahnya koneng-koneng power itu.
Cannon powernya itu suaranya itu kencang benar, itu mengganggu benar. Oh, jadi suara mesin itu bisa Iya. mengganggu Iya, mengganggu kenyamanan ikan. Iya. Dan limbah itu juga berbahaya sama ikan gitu ya. Ya kalau suara itu nggak ngelibatin ikan Pak, Iya. cuma mengganggu kenyamanan warga. Ya, Oh, ketenangan gitu, kita. ketenangan. Tapi kalau limbahnya masuk ke kolam mati ya. Iya. Terus kalau dandan itu amonia tuh keluar semua Pak, nyengat sampai sesak napas. sampai ke rumah warga gini ke bawah Mbak ya. Ya, sampai Ada beberapa Ikan orang apa udang, Pak? Hah? Ikan apa udang? udah. Udang itu dia. banyak Pak tambak yang kena juga. Ya kemarin tuh ada 3 orang yang mati mendadak karena yang lain tuh orangnya tadi sudah panen. Kalau saya gagal total. 3 orang tuh siapa aja, Pak? Saya sama Iwan, Iwan terus? terus satunya ya siapa ya Widodo itu, cuman Widodo itu nggak seberapa. Iya. Tapi korban juga dari Banyak yang ngeluh si Kalau Aan itu Kalau amonia itu bahaya ya, Pak ya. amonia itu berbahaya Pak. Bahaya. Saya pernah kena di hidung, meledak, Oh, pingsan, Pak. kena saya pingsan. Langsung? Langsung. Waktu saya dandan mesin di bawah sini, waktu mau masang mesin, saya kan bekerja di mesin, Pak. Salah naik ke atasan, sampai bahaya Pak. Itu amonia. Ada bingkisan. Kalau lebaran kasih THR, ini maaf memang Pak ya, saya bukan ngeremehin orang ngasih, nah, kita orang ngasih harusnya berterima kasih ya. Cuman kalau dihitung itu nggak sesuai, paling nilai 50.000, 40.000, kadang pernah saya suruh pulangin aja nggak bisa dikasih. Selain itu nggak ada, Pak ya. Nah, selain dari itu nggak ada. Diobok-obok airnya diobok. Mas, kalau operator nih kerjanya berapa, apa full time 24 jam? Ya Mas, 12 jam? Bisa produksi berapa, Mas? Berapa balok? Produksinya kapasitas 700 700. Tapi dalam sehari semalam? dalam sehari semalam. Sehari semalam ya. Terus pembuangannya kemana aja, Mas? Buangannya biasanya ke lelang. Oh, ke lelang sana ya? Oh ya, ada tempat ikan. Nah, sama ini apa? Pot-pot es. Oh, depot-depot es. Warga lah ya, warga masyarakat ya. Udah berapa tahun, Mas, jadi operator? Kalau saya baru 1 tahun. 1 tahun ya. Pak siapa tadi? Pak Effendi ya. Oke, makasih, Mas. Selanjutnya Edi Susilo, selaku penasehat KUD Binamina, juga diketahui mantan anggota DPRD Lampung Timur. Membenarkan, pabrik es tersebut merupakan bagian dari usaha KUD dan untuk suara mesin memang terdengar bising karena mesin kompresor bekerja 24 jam. Kami memang diminta warga untuk membuat bak penampungan limbah, dan itu sudah kami lakukan. Bahkan sudah dicoba dengan ikan lele dan hidup, ungkapnya. Edi juga menjelaskan bahwa setiap menjelang hari raya,
Pihak KUD memberikan THR berupa makanan dan sirup kepada sekitar 100 kepala keluarga di lingkungan sekitar. Namun, menurut warga, bantuan tersebut dinilai tidak sebanding dengan dampak yang dirasakan. Terkait laporan pemecatan sepihak, Edi mengaku tidak mengetahui. Setelah dikonfirmasi langsung di hadapan media, ia langsung menghubungi pengurus pabrik untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Bahannya kan cuma buah. Apa itu? Air kan gitu kan, sama amonia. Amonia itu kan nggak ke tanah, dia kalau anu kan ke udara. Kan, gitu. Kan cuman itu. Dan kalau suara bising dan sebagainya itu sebetulnya dari zaman dulu tidak pernah ada masalah berkaitan dengan itu. Yang disuruh buat bak penampungan untuk pembuangan air dibuatkan bak penampungan. Sudah dibuatkan. Dan tiap tahun kayak lebaran kayak itu kan, kayak lebaran kemarin ada ya ala kadarnya ada. Biasanya kalau lebaran haji motong untuk sekitarnya kan, semuanya yang tukang yang dagang es ya, yang megang esnya ya situ, terus operatornya. Warga berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait lainnya, untuk turun langsung ke lokasi dan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Kami hanya ingin hidup tenang. Suara mesin jangan mengganggu terus-menerus, dan limbah jangan mencemari lingkungan. Kami minta kompensasi yang layak dan perhatian dari pihak pabrik, tegas salah satu warga. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Trus Media TV melaporkan.